Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqala azza min qail fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi was-sawabih. Para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah banyak dilimpahkan kepada kita, terkhusus nikmat iman Islam yang terus ada di dalam qalbu kita. Dan insya Allah dengan dua nikmat itu dapat memberikan kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi sehat walafiat, namun tidak diberi nikmat iman Islam, maka sehat kita itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Dan kalaupun Allah takdirkan kita diuji dengan sakit misalnya, tapi kita punya iman dan punya Islam, insya Allah sakit kita itu bermanfaat, sakit kita itu berguna dan bisa menjadi penggugur dosa di antara kita. Kita punya kekayaan yang melimpah diberi oleh Allah, namun kita tidak punya nikmat iman Islam, maka kekayaan kita pun akan sia-sia dan tidak akan pernah berguna di sisi Allah. Namun ketika kita ditakdirkan menjadi orang yang miskin misalnya, namun iman Islam kita itu ada, maka miskin kita menjadi bermanfaat, miskin kita menjadi yang diridhoi Allah. Kemiskinan kita bukan menjadi halang rintang bagi kita untuk tidak taat kepada Allah. Jadi karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, penting memahami nikmat iman Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kedua nikmat itu pula, rizki-rizki yang Allah sampaikan kepada kita, insya Allah rizki kita menjadi rizki yang berkah, bukan rizki yang ditolak Allah atau rizki yang tidak diakui Allah. Karena banyak orang memiliki rizki tetapi tidak diakui rizki itu, artinya tidak mendatangkan pahala, justru mendatangkan bala. Kita ingin punya rizki tapi datang pahala, betul nggak? Ya, kalau kita punya rizki ingin datang pahala, maka sikapi rizki yang hadir itu dengan iman Islam kita. Kalau iman Islam kita itu tumbuh, maka rizki yang diberikan juga insya Allah akan menjadi berkah dan juga terus bertambah. Nah, malam ini saudara, kita akan buka pasal atau bab yang berkait dengan rizki, babur rizki, ya, bab tentang rizki. Sebelum saya utarakan lebih jauh tentang rizki dan pembagiannya, adakah saudara yang tahu apa itu rizki? Ada yang tahu rizki apa? Saudara, jamaah, ada yang tahu rizki apa? Hah? Apa itu rizki? Kita sering bilang biar kita ada rizkinya. Apa itu rizki? Karunia. Apalagi? Pemberian. Apalagi? Ya, banyak lah ya. Jadi banyak yang menginterpretasikan tentang rizki atau mengartikan rizki yang berbeda-beda gitu ya. Saya ingin jelaskan lebih khusus ya, apa-apa yang disebut dengan rizki itu. Saudara yang dirahmati Allah, kalau gitu apa
definisi atau makna daripada rezeki itu sendiri. Nah, di sini diartikan oleh para ulama, disebutkan bahwa ar-rizqu kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu laka sawa'un kana malbusun aw mat'umun hatta az-zawjatu rizqun al-auladu wal banatu rizqun was-sihhatu was-sam'u wal basaru rizqun wal aqlu wal ilmu rizqun. Disebutkan bahwa rizki itu adalah kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu laka. Rizki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Tolong digarisbawahi. Rizki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Ma kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu laka, yang Allah telah halalkan untukmu. Jadi rizki adalah sesuatu yang bermanfaat yang dihalalkan oleh Allah untuk kita. Jadi kalau sesuatu pemberian yang tidak bermanfaat, rizki bukan? Bukan. Jadi yang bermanfaat saja. Jadi sesuatu yang bermanfaat diberi Allah dan dihalalkan oleh Allah, itulah rizki. Tapi kalau sesuatu yang kita punya dan hakikat diberi Allah tapi itu tidak bermanfaat, maka itu bukan rezeki. Nah, nanti kita akan jelaskan pembagiannya. Nah, lalu menyangkut hal apa saja rezeki itu? Sawa'un kana malbusun. Rezeki itu menyangkut kepada pakaian yang kamu pakai. Jadi ketika kita berpakaian, pakaian kita itu bermanfaat. Nah, bermanfaat ini bukan kata kita, saudara, tapi bermanfaat kata Allah, bermanfaat kata syariah agama Allah. Pakaian yang menutup auratmu dan pakaianmu kau gunakan untuk taat kepada Allah, itulah rizki. Itulah rizki. Tapi ketika pakaianmu kau gunakan pada hal yang bukan pada jalan Allah, sebut saja pakaianmu kau gunakan itu untuk berjudi, untuk mabuk, untuk berzina, rizki bukan pakaianmu itu. Bukan. Tolong digarisbawahi ya. Tolong digarisbawahi. Jadi pakaian yang kamu pakai itu bila bermanfaat di jalan Allah dan dihalalkan oleh Allah bagimu, maka pakaianmu itu adalah rizki. Au mat'umun, atau makanan-makanan yang Allah berikan kepadamu dan makanan itu berguna untukmu, yang kamu makan lalu kemudian bisa menguatkan tubuhmu untuk bangkit taat kepada Allah, itulah makanan berupa rizki yang Allah berikan. Jadi makananmu yang berguna untuk tubuhmu, di mana tubuhmu kuat untuk taat karena makanan yang diberi Allah, maka makanan itu bisa menjadi rizki. Tapi ketika makanan itu kau makan dalam tubuhmu, lalu tubuhmu menjadi kuat, namun kau tidak gunakan pada jalan Allah, kau lakukan pada bentuk-bentuk kemaksiatan, maka itu bukan rizki dari Allah untuk kamu. Hakikatnya itu bukan rizki. Nanti namanya kita sebut. Sekarang belum kita sebut dulu namanya. Ini biar paham tentang rizki dulu. Ya, bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, hatta az-zawjatu rizqun. Begitu juga istri yang Allah titipkan kepadamu, istri yang Allah pasangkan kepadamu, itu adalah rizki. Itu adalah rizki. Ketika istrimu itu bisa bermanfaat, bisa berguna menurut pandangan Allah, menurut pandangan syariah agama Allah, dan istrimu itu berada pada jalan Allah, dia berbakti kepadamu, dia taat kepada Allah, dia selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk suaminya, maka istrimu adalah rizki dari Allah. Namun ketika istrimu durhaka kepada Allah dan durhaka kepada dirimu, rizki bukan? Rizki bukan? Kalau dilihat dari definisi ini, bukan rizki. Bukan rizki. Nah, kira-kira istrimu di rumah yang halal apa yang haram? Ya? Lu takut ngomongnya ya? Takut ya, halal ya. Ya, mudah-mudahan istrinya solehah semua ya. Amin.
Ya, istri yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada suaminya. Ya. Jadi yang bisa berguna pada jalan Allah itulah rizki katanya. Al-auladu wal banatu rizkun. Anak laki-lakimu dan anak-anak perempuanmu juga rizki. Secara keseluruhan itu disebut rizki. Namun ketika nanti anakmu durhaka, baik laki maupun perempuan, itu bukan rizki yang dimaksud, tapi justru anakmu itu menjadi kendala bagimu. Nah, nanti kita bisa katakan bisa jadi ujian, bisa jadi azab ya dari Allah, tinggal tergantung kitanya nantinya. Nah, nanti. Jadi secara umum anak-anak kita baik laki maupun perempuan itu adalah rizki dari Allah. Wasihatu wassam'u wal basaru rizkun. Kesehatanmu, pendengaranmu, penglihatanmu adalah rizki, juga rizki dari Allah. Jadi ketika badan kita sehat dan manakala kesehatan kita itu berguna untuk digunakan taat, itulah rizki dari Allah. Rizki dari Allah. Pendengaranmu di mana kau gunakan untuk mendengarkan sesuatu kebaikan yang diperintah oleh Allah, maka pendengaranmu itu adalah rizki dari Allah. Matamu, manakala matamu kau gunakan untuk melihat dan memandang pada ilmu-ilmu Allah, pada ayat-ayat Allah, sesuatu yang berguna untukmu, maka matamu adalah rizki dari Allah. Ya. Begitu juga wal aklu wal ilmu rizkun. Akal yang ada pada diri kita dan juga ilmu pemahaman itu adalah rizki. Manakala akal kita itu berfungsi sebagaimana mestinya, yang selalu berpikir positif, tidak pernah suudzon kepada Allah dan para hambanya, kita selalu husnudzon, berpikir positif, bahkan selalu digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, maka akalmu itu bisa menjadi rizki yang berkah dari Allah. Ilmu yang Allah titipkan kepadamu, manakala ilmumu berguna di jalan Allah, maka ilmumu itu adalah rizki dari Allah. Namun kalau akal dan ilmu tidak digunakan pada jalan yang diperintah Allah, maka akal dan ilmumu adalah bukan rizki. Nanti boleh jadi penyebutannya adalah bisa istidraj, azab dari Allah. Jadi bukan rizki secara khusus ya. Nah, itu pengertian yang disebutkan oleh para ulama, oleh ulama-ulama kita. Nah, saudara yang dirahmati Allah, nah kalau begitu bagaimana bentuk rizki yang dimaksud? Kita kan sering menyebutkan bahwa rizki itu diidentik dengan apa? Dengan uang, dengan materi. Padahal bukan itu saja. Tadi yang disebutkan tadi itu rizki semua. Tinggal nanti tergantung bagaimana kita menempatkan posisi pemberian itu. Kalau kita gunakannya pada jalan Allah, pada taat, itu rezeki yang sesungguhnya. Ya. Baik saudara, berangkat dari situ, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pernah menyebutkan di dalam satu qaulnya. Kata Sayyidina Ali apa? Ar-rizqu naw'ani. Rizqun yatallubuka wa rizqun tatlubuhu. Fa'ammal ladzi yatlubuka fasawfa ya'tika walau 'ala dha'fika wa ammal ladzi tatlubuhu fala ya'tika illa bisa'yika wa huwa aidan min rizqika fal awwalu fadlullah watsani 'adlun minallah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebutkan ar-rizqu naw'ani. Rizki itu dibagi menjadi dua. Ada dua bentuk rizki dalam kehidupan manusia. Pertama disebutkan beliau rizkun yatlubuka, rizki yang mengejar-ngejar kamu, yang mencarimu. Ya, jadi rizki yang mengejar kamu dan mencarimu. Nah, ini rizki yang pertama nih. Bentuk yang pertama. Yang kedua warizkun tatlubuhu, rizki yang kamu kejar-kejar atau yang kamu cari. Jadi yang pertama tadi rizki yang mengejar kamu, dan yang kedua kamu yang ngejar-ngejar rizki gitu. Kalau posisi antum ada di mana ini? Yang pertama ya. Posisi antum di mana? Dikejar-kejar rizki apa ngejar-ngejar rizki gitu? Ngejar-ngejar rizki. Kalau ngejar-ngejar bisa dapat bisa enggak ya? Tapi kalau dikejar
pasti dapat gitu. Karena yang ngejar rizki kita juga nggak bakal berlari, betul nggak? Ya, karena yang ngejar rizki kita nggak bakal berlari gitu, dikejar-kejar oleh rizki. Jadi rizki yang datang kepada kita. Nah, nanti kita akan melihat posisi pertama dan kedua itu maksudnya apa. Nah, ketika Sayyidina Ali menyebutkan rizki yang pertama adalah rizki yang mengejar kamu, yang kedua kamu yang mengejar rizki. Fa'ammal ladzi yatlubuka fasawfa ya'tika walau 'ala dha'fika. Adapun rizki yang mengejar-ngejar kamu itu, maka ia akan datang kepadamu, akan hadir kepadamu walau 'ala dha'fika, sekalipun dirimu itu dalam keadaan lemah. Jadi dirimu lemah saja tuh rizki datang gitu. Kamu dalam keadaan sakit, rizkimu datang. Kamu lemah, tidak berdaya, rizki itu datang. Itu yang pertama. Nah, maka yang pertama ini disebutkan Sayyidina Ali bahwa rizki yang mengejar-ngejar kamu itu masuk dalam kelompok yang disebut dengan fal awwalu fadlullah, karunia Allah. Itulah yang disebut dengan kelompok rizki dalam kelompok fadlun minallah. Kalau rizki disebut fadlun minallah, maka sabab musababnya adalah takwa kepada Allah. Ya, jadi orang yang mendapatkan rizki dalam bentuk fadlun minallah, yang dikejar-kejar rizki, konsepnya adalah bertakwa kepada Allah. Sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Itu namanya fadlun minallah, karunia dari Allah yang mengejar kamu, yang langsung kamu mendapatkannya karena sabab ketakwaan kamu kepada Allah. Jadi kalau orang yang tadi dikejar-kejar rizki, sababnya apa? Takwa. Jadi kamu mau nggak yang begini? Mau nggak? Mau, nanti dapat. Atau sekarang juga antum udah dapat ya, udah dapat sekarang juga, insya Allah mudah-mudahan. Nah, dia nggak ngapa-ngapain Pak, tapi tetap dapat rizki dari Allah. Jadi didatangkan rizki oleh Allah. Ya dalam bentuk yang tadi kita sebutkan ya, bukan hanya materi ya, tetapi banyak hal, banyak hal. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wa ammal ladzi tatlubuhu falayatika illa bisaika. Maka adapun rizki yang kamu kejar-kejar itu, yang kamu cari, falayatika, maka dia tidak akan pernah datang kepadamu. Rizki yang dimaksud tadi, tidak akan datang rizki itu kepadamu illa, kecuali bisa'yika, dengan usahamu. Jadi dengan usaha, jadi dengan sabab musabab, kamu berusaha, maka dia akan mendapatkan rizki. Ada usaha di situ, baik bentuk doa maupun usaha yang diwujudkan dengan tenaga kita, pikiran kita dan seterusnya. Maka posisi yang kedua ini disebut dalam kelompok rizki apa? Watsani adlun minallah, keadilan dari Allah. Jadi itu keadilan dari Allah. Nah, rizki dalam bentuk adlun minallah ini ada dua, saudara. Maksudnya gini, orang yang melakukan, berusaha, berdoa kepada Allah, dari ketaatannya dia tetap usaha, dia dapat dari Allah, maka itu rizki dalam bentuk adlun tadi, keadilan dari Allah. Ada juga orang yang tidak usaha, orang yang tidak taat, tidak beribadah, dia usahanya keras gitu, rajin mencari dunianya, dia juga dikasih sama Allah. Itu juga adlun minallah, keadilan dari Allah. Hanya saja adlun minallah pada posisi orang yang kedua nanti akan membentuk pada posisi rizki yang ketiga. Itulah yang disebut dengan istidrajun azabun. Rizkinya dalam bentuk istidraj, lantaran mereka tidak taat, mereka tidak ibadah. Biasanya orang-orang yang tidak taat dan ibadah rizkinya melimpah, itu bentuknya bukan fadlun tadi, tapi adlun yang menurun menjadi al-istidraj. Dia tidak ibadah, dia tidak taat, tapi rizkinya melimpah. Nah, itu istidraj. Maka disitulah akan menjadi bencana bagi orang-orang yang demikian. Na'udzubillah, kita nggak mau. Kita pengennya rizki tadi minimal tengah-tengah tadi itu ya, adlun minallah. Dan pengennya lagi apa?
fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu saudara. Jadi yang namanya karunia tadi itu, ya saudara yang dirahmati Allah, itu identik dengan ketaatan, dan ketakwaan tadi. Makanya di dalam Quran itu ya, itu dalam surah Al-Jum'ah ya, dalam surah Al-Jum'ah itu ayatnya ayat 10, nanti saudara bisa lihat yang di mana Allah perintahkan kita untuk sholat, ya, sholat Jum'ah, ya, apabila ditunaikan kepadamu sholat, fa idza qudiyatis sholatu pangtashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila ditunaikan sholat, maksudnya telah ditunaikan sholat, artinya ini orang sudah melakukan ibadah. Apabila kamu sudah melakukan sholat, sudah beribadah kepada Allah, pangtasyiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Ngapain bertebarnya kita? Wabtaghu min fadlillah, cari oleh kalian karunia dari Allah. Ini di sini perintahnya kita dicari, suruh cari. Ya, nanti yang menentukan Allah. Tapi lagi-lagi fadlun minallah ini tadi saya bilang, bagi orang-orang yang taat beribadah, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena fadlun minallah ini adalah khusus, nggak bisa buat ruang lingkup umum, saudara. Makanya sampai Allah menyebutkan di ayat itu, di akhir ayat itu apa? Wadhkurullaha katsira. Kalau kamu mencari karunia, fadlun minallah, rezeki itu, kamu harus libatkan zikir yang banyak kepada Allah. Ingat-ingat Allah yang banyak gitu. Yang bisa mengingat Allah yang banyak orang takwa apa orang yang tidak takwa? Yang takwa. Jadi kalau orang takwa itu mencari rezekinya itu melibatkan Allah. Dia selalu ingat Allah. Tidaklah dia mengambil pada rizki-rizki kecuali rizki yang halal dan thayyibah yang diridhoi oleh Allah. Tuh, saudara. Maka kalau orang-orang yang begini nih nggak mau dia korupsi, nggak mau dia ngambil hak-hak orang, nggak mau, saudara. Kenapa? Karena udah melibatkan Allah. Dia selalu menyebut Allah dengan sebutan yang banyak di situ. Dia malu kepada Allah kalau dia bawa pulang rizki yang menurut dia itu adalah pencarian dia, tapi rizki itu adalah haram. Boleh ngambil hak orang lain, boleh menipu, boleh merampok dan seterusnya. Maka dia malu. Jadi orang yang bisa mengingat Allah dengan ingatan yang banyak hanya orang takwa saja. Maka orang yang tidak takwa nggak bisa, saudara. Tuh. Nah ini yang perlu diingat ya, saudara ya. Jadi jelas fadlun minallah itu khusus orang-orang yang takwa. Gitu. Nah jadi ada fadlun, ada adlun, ada al-istidraju atau istidrajun. Al-adzab itu bentuknya siksaan kalau istidraj itu ya. Bagi orang yang tidak ibadah, tidak taat, orang-orang kafir dapat rezeki juga dia. Makanya di dalam Quran itu kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, ini Ar-Rahim itu mahal, saudara. Kalau Ar-Rahman itu bentuknya umum. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Kalau Maha Pengasih itu seluruh makhluk dikasih sama Allah. Mau dia taat, mau dia tidak taat, mau dia durhaka ataupun dia orang yang ahli ibadah, tetap dikasih sama Allah. Rahmannya Allah turun. Tapi Rahim nggak buat semua. Rahimnya Allah itu khusus bagi orang-orang yang taat saja, bagi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Kalau orang yang mendapat Ar-Rahim, Rahman sudah dapat diberi, pasti dikasih. Ya, Allah itu penyayang, penyayang kepada siapa? Kepada hamba yang taat, dikasih, Pak. Rezeki itu. Walaupun apa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kalau Allah ingin mengijabah rezekinya orang-orang beriman, nggak akan nampung dunia ini, betul ya? Tapi itu ada keberkahan yang Allah titipkan kepada kita. Tapi tetap Allah berikan dia. Tuh. Jadi seperti itu, saudara. Jadi orang-orang yang taat saja. Kalau orang-orang yang tidak taat itu nanti bentuknya Rahman. Ya dikasih saja sama Allah, nanti bisa jadi adlun, bisa menjadi azabun atau istidrajun di dalam pembagiannya ya. Dalam pembagiannya. Itu menurut Sayyidina Ali yang kita bacakan tadi. Nah, saudara yang dirahmati Allah, maka
setiap orang tuh pengen gitu ya, dapat rezeki itu nggak perlu capek gitu ya, betul nggak? Pengen nggak dapat rezeki nggak perlu capek, nggak perlu keluar keringat, nggak perlu lelah gitu. Kan semua orang pengen tuh, lagi duduk, tahu-tahu rezeki datang, ya pengen nggak begitu? Pengen ya? Ya punya ruko dong 20. Kalau punya ruko 20 kan duduk aja ya Saib ya. Duduk aja ruko, tinggal tiap bulan datang, kan gitu. Ya kan? Tetapi lagi-lagi saudara, itu ruko menjadi penyebab juga ya usaha dia sebelumnya. Ya memang orang takwa itu walaupun dia nggak punya kontrakan, dia nggak punya ruko dan seterusnya, tapi ada jaminan Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi keyakinan dia. Nah, disinilah perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ya, guru sama murid. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Ini terjadi ikhtilaf Pak tentang rezeki berdua ini. Tapi nanti kita bisa petik hikmah, kedua-duanya dibenarkan itu ya. Nah, kalau Imam Malik itu berpatokan pada fadlun tadi, pada karunia dari Allah itu. Jadi rezeki nggak perlu dicari menurut Imam Malik, nggak perlu dicari. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah dan menjadi jaminan Allah. Jadi nggak perlu dicari, kata Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, rezeki itu mesti diusahakan. Kalau nggak diusahakan, tidak akan pernah datang rezeki itu, kata Imam Syafi'i. Terjadi perdebatan antara guru dengan murid gitu. Ya, pokoknya seperti itulah perdebatannya. Nah, kata Imam Malik, rezeki tetap karunia, jaminan Allah. Nggak perlu diusahakan. Saya tetap berpendapat rezeki itu diusahakan, Syekh. Ya silakan kalau kamu punya pendapat seperti itu. Mana ada rezeki itu datang sendiri, katanya. Mesti diusahakan melalui doa, ikhtiar, juga jerih payah gitu. Keluar keringat. Itu menurut Imam Syafi'i. Ya, selesai dia berikhtilaf, terjadi pendapat nih, Imam Syafi'i keluar. Ya bukan marah dengan guru, tidak, sama sekali tidak. Itu berbeda pendapat soal itu, silakan, tak masalah. Nah, Imam Syafi'i keluar. Begitu dia keluar, dia melihat seorang petani anggur sedang apa? Sedang memanen anggurnya. Saat itu Imam Syafi'i di dalam hatinya, saya akan bekerja kepada sang petani ini yang lagi memanen apa? Anggur, untuk membuktikan bahwa rizkiku dapat karena diusahakan. Imam Syafi'i ingin anggur gitu, tapi dia harus kerja dulu. Dia harus kerja dulu. Maka dia tawarkan jasanya kepada si petani anggur itu. Tuan, saya ingin bekerja membantu Tuan dan saya menginginkan nanti upah dari anggur itu. Oh baik, tak masalah. Jadi kamu silakan bekerja memetik anggur ini, nanti kuupahkan dengan anggur, katanya. Bekerjalah Imam Syafi'i di situ, memetik anggur. Setelah selesai, diupahkan dengan sekresek anggur itu. Dikasih oleh petani ini upahmu dengan sekresek anggur. Maka Imam Syafi'i menjadi kuat. Kuat apa? Kuat ikhtilafnya tadi. Ingin membuktikan kepada gurunya Al-Imam Malik bahwa sesungguhnya rezeki itu mesti diusahakan. Seperti ini yang aku dapatkan, karena aku dapat kresek anggur ini karena dari usaha. Dia bawa sekresek anggur itu dengan tujuan niat untuk menghadiahkan kepada siapa? Gurunya Imam Malik. Maka ketika ketemu Imam Malik, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Syekh, aku akan hadiahkan sekresek anggur ini yang boleh aku berusaha, bekerja untukmu wahai Syekh, dihadiahkan. Ya, maka Imam Syafi'i pada saat itu mengatakan, inilah kekuatan ikhtilafku wahai Syekh. Betul, aku mendapatkan anggur ini karena usahaku. Kalau tanpa aku berusaha, mungkin aku tidak bisa memberikan hadiah anggur ini kepada engkau wahai Syekh. Semakin kuat dia. Maka Al-Imam Malik tadi tersenyum. Kata Imam Malik, aku juga punya kekuatan bahwa rezeki itu adalah fadlun minallah, dijamin oleh Allah. Aku semalam menginginkan anggur, aku tidak pernah mencarinya, aku tidak berusahanya, tiba-tiba datang kepadaku. Maka anggur ini adalah fadlun minallah melalui sabab tanganmu wahai Imam Syafi'i. Subhanallah. Dua-duanya benar nggak? Benar nggak? Benar. Imam Malik benar nggak? Benar. Imam Syafi'i benar. Nah, jadi kita ambil tuh dua-duanya.
Ya, Imam Malik berpatokan bahwa nilai ketakwaan seseorang itu dijamin oleh Allah, dan Imam Syafi'i ada unsur sebab musabab. Jadi ada hukum kausalitas, begitu ya. Jadi dua-duanya kita ambil. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah, pertama harus taat, yang kedua harus diusahakan dengan jalan yang benar. Nah, kira-kira kalau tadi itu milihnya Imam Syafi'i apa Imam Malik, pilih yang mana antum kira-kira? Nggak milih tadi itu, milih yang mana? Tapi tetap milih Imam Malik ya, karena nggak bekerja ya, enak, rezeki datang sendiri ya. Iya, ente kan pengennya begitu. Ini biasanya nih orang-orang malas nih. Ya orang malas kan gitu, pengennya nggak datang sendiri. Tapi lagi-lagi saudara, maaf ya, lagi-lagi kalau kita sudah pada makom-makom tertentu, yakinlah saudara, yakin Allah akan jamin itu semua. Allah akan jamin. Nah itu yang dikatakan rizki. Jadi dua-duanya itu bisa kita ambil. Imam Malik boleh kita ambil, pada saat makom tertentu kita akan pada posisi Imam Malik tadi. Artinya rizki yang jadi katakan fadlun minallah. Nah, kalau Imam Syafi'i adlun minallah, keadilan dari Allah karena usaha. Nah, didapatkan dari usaha rizki itu. Nah saudara yang dirahmati Allah, yang menjadi masalah berat adalah orang-orang yang mendapat rizki karena bukan jalan ketaatan. Orangnya ingkarus sholah, ingkar kepada sholat, ingkar kepada taat, ingkar kepada apa yang diperintah Allah, tapi dia rizkinya melimpah. Jangan kita iri dengan mereka. Mereka adalah istidraj, ya. Mereka adalah lagi dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.